Halo Sobat Langit, perkenalkan nama gua Muhammad Iqbal Dejendra. Usia gua sekarang 25 tahun. Gua berasal dari Bandar Lampung. Kegiatan gua sebelumnya pegawai swasta di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Hobi gua itu musik dan traveling. Di sini gua sebagai founder di Langit UMKM dan operasional di setiap kegiatan Langit UMKM. Nah, di sini gua punya rekan-rekan yang udah gua anggap kayak keluarga sendiri nih. Pertama itu gua kenalin. Sebelah kiri gua. Nah, gua di sini Aulia, umur gua 24 tahun, hobi gua main game dan fotografi. Gua sebelumnya berada di wedding organizer dan beberapa PH yang lain. Sekarang gua di sini sebagai videographer dan editor. Dan di sebelah gua ada si cewek ini namanya. Hai Sobat Langit, nama gue Mutia Kanza, umur gue 25 tahun. Kegiatan gue sebelumnya, gue baru kelar kuliah. Hobi gue traveling. Di sini posisi gue sebagai admin yang ngatur jadwal pertemuan Langit UMKM. Dan di sebelah sana ada temen gue. Halo Sobat Langit, saya Dia Puswita, umur 24 tahun, hobi art makeup. Kegiatan sebelumnya saya sebagai beauty enthusiast dan saat ini menjabat sebagai copywriter. Job desk dari copywriter itu sendiri adalah sebagai konten kreatif yang disebut sebagai copywriter yang bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan dan juga mengedukasi para audiens. Dan selanjutnya ada teman saya. Nama gue di sini Ricky, gue di sini sebagai desain grafis and digital marketing. Nama gue di sini Ricky, gue di sini sebagai desain grafis dan digital marketing. Umur gue 26 tahun, gue dulu sebelum bergabung ke tim ini gue sempat bekerja sebagai karyawan swasta. Pelan-pelan aja makanya. Jangan digatmol aja. Santai ya. Nama gue Ricky, gue di sini sebagai desain grafis and digital marketing. Umur gue sekarang 26 tahun. Sebelum gue bergabung ke tim ini, gue pernah bekerja sebagai karyawan swasta selama 1 tahun. Hobi gue main game, musik, dan lain-lain ya. Ya, di sini gua sebagai founder, gua pengen bercerita sedikit nih ke teman-teman. Jadi awal terbentuknya Langit UMKM itu bisa dibilang sih iseng karena gua itu banyak pikiran lah. Gua tuh memang basic gua bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia, tapi gua tuh dari dulu itu pingin banget itu punya usaha gitu. Gua pingin buka usaha, cuman gua masih bingung belajar dari mana, nanya ke siapa, sharing kemana gitu kan. Sedangkan saat gue nanya ke orang-orang terdekat yang udah punya usaha itu masih kurang klik lah gitu. Belum dapet jawabannya untuk bangun usaha. Terus gue akhirnya gimana kalau gue keliling-keliling pengusaha-pengusaha atau yang punya usaha di Indonesia, tepatnya mungkin di Lampung dulu nih. Dari situ sekalian gue belajar buat nanya-nanya di usaha, kenapa nggak gue jadiin konten ya, kata gue. Terus gue juga mikir, pasti banyak nih orang-orang di luar sana yang kayak gue gitu, kayak gue bangun usaha, gue pengen dirikan usaha tapi bingung kemana. Mungkin dengan gue buat konten ini di Langit UMKM ini itu bisa jadi belajar, jadi edukasi, tempat edukasinya orang-orang yang bingung bangun usaha gitu. Cuman saat gue mau mulai start bangun konten, gue nggak bisa sendirian, jadi gitu, gak sanggup nih gue sendirian. Akhirnya gue deket sama kawan-kawan gue, mulailah gue kasih tahu ide yang ada di pikiran gue ini, ide-ide gue ini, gue kasih tahu, gue sharing ke mereka gitu. Gue punya loh ide-ide, gue punya loh suatu konten yang akan kita buat gitu. Jadi dari situlah gue bercerita pikiran gue, konsepnya. Jadi pertama itu gue cerita dulu nih ke kawan gue yang sebelah kanan gue ini, ya kan. Nah, gue ajak dia gitu kan. jadi gue ajak yang jadi gue awalnya
gue sharing dulu ke sebelah kanan gue ini gitu. Nah, untuk selanjutnya ya mungkin dia gimana pandangan dia waktu awal pertama kali gue ngajak si Ricky ini untuk buat konten di Langit UMKM ini. Sebelumnya si Iqbal ini sebelum dia ngajak ke gua ke dalam tim Langit UMKM, gua udah kenal lama sama dia ini kurang lebih 2 tahun. Karena kita ini satu hobi di musik, terutama ya musik-musik elektronik gitu. Kebetulan kan memang Iqbal ini setelah lulus dia langsung lanjut bekerja di luar kota Bandar Lampung. Jadi gua kira ya udahlah sampai situ aja kan, karena ya emang namanya hobi kan nggak bisa diterusin gitu kan. Istilahnya dia juga punya planning ke depan, makanya dia memutuskan untuk ngambil kerjaan di Kalimantan. Ya dari situ gue juga mulai cari kerja berapa tahun, setahun 2 tahun dapet. Akhirnya gue berhenti dari situ. Setelah dari itu dia ngabarin gue kayak, Rick, gue kayaknya ada project nih untuk ngebuat gimana caranya kita untuk ngembangin usaha menengah khususnya UMKM supaya terlihat gitu, lebih terekspos gitu. Menurut gua sih itu ya menarik sih, karena kita kan taunya UMKM itu lebih ke range umur 30 ke atas gitu. Sementara untuk anak muda itu kayak kurang gitu pandangannya untuk UMKM sendiri. Ya kalau untuk gua ya oke lah, gua bisa gue bantu. Kebetulan dari skill gue itu bisa untuk desain, bisa untuk Instagram, YouTube dan lain-lain, istilahnya ke sosial media lah. Kebetulan juga ya kita orang memang satu visi satu misi untuk ngebangun inilah tim ini. Tapi kalau gue pikir kayaknya kalau untuk berdua ya kayaknya kurang gitu loh. Ya setelah gue pikir, gue punya kawan nih, kawan kecil. Ya itu gue pikir itu istilahnya untuk kita kan kurangnya di media video dan fotografi, istilahnya lebih ke videografi lah. Kebetulan gue punya kawan namanya Ulia Rahman, untuk lebih jelasnya bisa dideskripsikan atau ditanya sendiri sama orangnya, ada samping gue. Ya kalau gua sebelumnya sih terima kasih sama Iqbal. Gua dulu kawanan sama Iqbal dari SMP sampai sekarang. Dulu sebelum gue masuk Langit UMKM, gue ada banyak tim tentang fotografi dan videografi. Dan setelah itu ya nggak lama gue berada di tim itu. Adalah hampir setahun gue nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak lama si Iqbal ini pulang, mampir ke rumah nongkrong. Tujuannya hanya nongkrong. Setelah nongkrong itu ya nggak ada obrolan untuk ngajakin bareng kayak gini, bikin tim seperti ini, nggak ada obrolan. Tapi setelah itu dia ngechat gue untuk ngajak gabung ke tim ini. Ya kalau gue sih emang gue hobinya foto sama video, jadi ya gue ACC aja. Iqbal ngajak gue untuk gabung ke tim ini. ACC, orang penting di ACC. Nah itu, jadi awalnya itu sebenarnya bentuknya itu dari gua, Ricky sama Aulia. Cuman sudah berjalannya waktu, masih ada yang kurang menurut gua. Apa nih yang kurang? Kita kan laki-laki nih, ya kita orang bertiga ini nggak ada yang puitis lah gitu. Dalam artian nggak ada yang romantis lah, buat kata-kata, buat itu tuh kita orang ini kurang gitu kan. Nah, ibaratnya kalau itu orang di balik layar ya, kawan-kawan gue ini. Nah, dari situ gue diskusi lagi sama mereka bertiga. Kita nggak bisa nih kayak gini. Konten itu bukan butuh visual, tapi butuh penyampaian agar lebih bermakna, lebih diterima oleh penikmatnya. Nah, dari situ gue tanya sama dia orang, lo orang ada nggak sih kata gue yang bisa buat copywriter nih gitu. Terus banyak tuh rekomendasi yang masuk, cuman rata-rata banyak yang nggak pede gitu. Akhirnya adalah satu orang ini sebelah kanannya Ricky ini, namanya dia itu awalnya saat dia itu waktu kita ajak juga masih nggak pede. Cuman gue selalu ngomong, kita di sini bukan profesional, kita sama-sama belajar untuk menuju lebih profesional gitu kan. Jadi nggak masalah, hal-hal kayak gitu bisa kita belajarin sama-sama selagi kita mau punya keinginan yang sama gitu. Jadi kalau untuk selengkapnya apa yang
kenapa dia ingin bergabung itu kita bisa ulik gitu ke orangnya langsung. Ya silakan. Awal mula dia join ke Langit UMKM ini diajak sama Ricky. Nah, kebetulan juga teman-temannya welcome, jadi dia sempat memang nggak pede, cuman mereka meyakinkan dia untuk ayo kita belajar sama-sama untuk buat tim Langit UMKM ini makin maju. Ya, terima kasih ya dari dia. Nah, selanjutnya udah mulai jalan berempat. Namanya kita banyak laki, namanya jadwal ya berantakan. Buat jadwal nggak tepat, habis itu kita buat ngontek narasumber itu masih nggak pas ya. Nah, tahu sendirilah laki-laki gitu kan dengan aktivitasnya, dengan kesibukannya, bangun siang segala macam. Akhirnya gue diskusi lagi nih sama temen-temen. Waduh, ini nggak ada yang bisa nyusun jadwal kita nih, kata gue. Masa kita mau ketemu klien ngaret, nggak ada jadwal, mendadak gitu. Akhirnya gue ajak sebelah kiri Aulia ini namanya Mutia gitu. Nah, itu gue ajak dia untuk sebagai yang mengatur semua jadwal kegiatannya. Oke Sobat Langit, jadi gini, awal dapat nama Langit UMKM itu sebenarnya cukup lama sih mikirin nama, karena gue sendiri itu untuk mikirin nama dari dulu untuk setiap project atau apapun nggak selalu dapet gitu, bingung dari nama karena gue sendiri nggak pinter buat kata-kata. Jadi udah gue lempar ke Rick jadi gue lempar lah ke Ricky gitu kan, Ki kata gue. Jadi gue lempar lah ke Ricky. Ki kata gue, ini dengan konsep konten kita ini kira-kira apa nih namanya gitu kan. Kalau gue nggak dapet nih, pusing gue mikirinnya gitu. Nanti taunya nggak pas, nggak enak didengar gitu. Jadi gue bingung kan. Gue ngomong ke lo, apa ya namanya? Udah hampir nyerah lah. Cuman buat nama doang itu udah kayak, aduh. Cuman karena nama aja udah ada batu loncatan. Udah ada ganjelan gitu. Sebenarnya banyak nama ya sebenarnya banyak nama yang dari Iqbal gitu. Ajuin Rick, ini bagus nggak? Rick, ini kayaknya cocok nggak? Ya kalau gue ngeliat ya sebenarnya lebih ke perfeksionisnya itu ke Iqbal sih. Kayak gue ngasih nama, ini Bal gimana Bal? Kalau ini gimana Bal? Dia ini kayaknya gitu, kayak ada aja yang kurang. Banyak mau ya. Banyak mau. Iya. Udahlah dari situ gue, aduh, siapa ya kita ajak Aulia, nggak bisa. Kayak sibuk. Belum nge-join. Belum. Udah ada Langit baru. Oh iya. Ulang. Ya terus lah, karena susah gue punya kawan lah istilahnya untuk diajak ngobrol itu enak. Terus dia untuk ngasih nama gitu ya bagus gitu, gue kenalin lah. Ya kebetulan juga Iqbal kenal namanya Randy. Dari situ kita pernah nongkrong sekali dua kali ngobrol, sharing. Gue tanya, Ren, kira-kira lu punya ide nggak? Kita ini punya project ya konten lah lebih. Ya konten lah, khusus untuk UMKM gitu. Ya kita kasih nama ini. Ada lah sempat waktu itu dia pojok iya. UMKM apalah itu. Terus kata Randy gini bilang, kenapa pojok UMKM? Pojok kan sempit kata dia. Kenapa nggak langit aja kata Randy kan? Langit kenapa? Langit karena langit itu kan tinggi terus luas gitu. Makanya kayak filosofinya lebih kayak UMKM ini kan ya kurang, ya istilahnya tempatnya tuh masih kurang gitu. Walaupun banyak cuman kayak kurang dilihat. Masih di bawah lah. Ya, bukan kita masih belum terangkat lah. Ya masih belum kayak belum terangkat gitu kan. Ya tujuan kami ya sebenarnya lebih untuk bisa mengangkat, lebih untuk bisa supaya UMKM dilihat gitu, khususnya untuk anak muda yang apalagi untuk sekarang kan lebih ke usaha gitu kan. Minatnya itu kayak apalagi 2021 ntar 2022 kan pasti kayak sekarang udah banyak coffee shop segala macem, yang nggak usah yang kita gede-gede lah, yang istilahnya kayak kedai-kedai kecil gitu kan
udah mulai anak muda gitu yang mulai. Ya kurang lebih ya kalau Langit UMKM itu ya lebih kayak spontan sih dapetnya. Tapi ya walaupun spontan, Cuma punya makna makna dan arti yang dalam. makna yang sesuai dengan tujuan sih ya, Iya. tujuan di konten Langit UMKM itu gitu. Makanya Benar. ya dengan rembukan Langit UMKM, terus gua ini banyak mau gitu kan orangnya. Gua nggak bisa yang kayak masih ganjel gitu, kayak kata-katanya masih ada nggak enak gitu disebut. Nah ya gua kan di sini kan banyak mau lah gitu, jadi gue tuh masih dengan nama-nama yang masukan itu masih kayak ada yang ganjel, Kurang jadi gitu. kurang pas gitu. Gue tuh orangnya harus yang pas baru gitu. Nah, dapet nama Langit, cocok dengan tujuan kita, cocok dengan memang tujuan awal kita gitu kan. Jadi ya udah kita putuskan waktu itu gue sama Erik putuskan untuk namanya Langit UMKM. Ya untuk kawan gue yang namanya Randy juga thank you nih untuk namanya. Walaupun ya udah ngasih nama. Udah mau ini ya kita ajak sharing ya, Ya untuk sharing. nama gitu. Terima kasih Randy, Aulia, Yuda. Thank you bro. Menarik. Ilmu baru. Seru. Jalan-jalan. Nah, jadi kenapa kami memilih konten UMKM? Karena pada saat kami peliputan, kami banyak mendapatkan ya dari keseruan, pengalaman, edukasi, dan pastinya cerita-cerita yang mungkin nggak akan kita lupakan gitu. Karena di setiap kegiatan UMKM itu ya dari proses produksi, dari proses marketing, penjualan, pemasaran, hingga gimana tips-tips, cara-cara dari para pelaku usaha UMKM itu untuk mereka terus mempertahankan usaha mereka, dan bahkan target mereka, impian mereka itu untuk mengangkat UMKM untuk bisa naik kelas gitu. Nah, Sobat Langit, kalau kita bicara rintangan, pasti banyak banget rintangan yang kita lewatin gitu ya, sama-sama, susah, senang, sedihnya gitu. Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau cerita nih rintangan-rintangannya untuk kita sharing lah teman-teman gitu kan. Nah, Kalau dari lo dulu gimana? Iya, kalau dari lu gimana? kalau dari gua itu kesulitan kayak bingung juga gua nih. Waktu sih ya, suka Agak ngaret ya. ya kasih waktu ikut. Kalau Tunggu-tungguan. kalau dari Oh, dari gue mungkin lu dulu nih, dulu. Gua masih bingung nih, nyusun. kalau dari gue, kalau rintangan untuk di lapangan kayak ini mungkin ya, kita schedule meet up ke narasumbernya itu kadang suka miss. Misalnya hari ini kita udah janjian nih, kita udah siap, kadang dari narasumber itu kayak ya itu klasik sih, cuman dari situ aja kita kayak udah ya supaya lebih Yang ngatur jadwalnya lagi. biar kita bisa lebih siap lagi dari situ. Ya nggak apa-apa sih, Soalnya pengalaman. Ya, soalnya kan narasumber sebagai pelaku usaha, ya pasti mereka Punya kegiatan yang ngawas usaha itu langsung di tempat atau sibuk dengan produksinya gitu sih. Kalau dari siapa nih? Siapa lagi ya? Dia. Mungkin dia dulu nih. Apa? Ini bagian gue udah dijawab Erik sih. Hah? Bagian gue udah dijawab Erik sebenarnya. Kalau dari dia kendalanya itu mungkin kalau dia nggak ikut terjun ke lokasi, dia susah cari alur ceritanya. Jadi dia nggak paham nih gimana ceritanya asal usulnya si UMKM yang lagi kita shoot itu. Jadi untuk cari rangkaian kata dia juga sering sharing sama teman-teman. Itu aja sih dari dia. Nah, kalau dari sebelah kiri gue nih, apa nih? Lo kan bagian apa ya? Ngesut lah gitu. Ya, kalau gua sih kemarin pertama kali dapat narasumber, ada hal yang nggak gue suka dari mereka berdua ini. Misalkan kayak janjian dengan narasumber jam 2. Alhamdulillah mereka datangnya jam 3, jam 4, baru kita berangkat ke narasumber. Ya, ini sih menjadi pembelajaran bagi kita semua sih supaya tidak ngaret lagi untuk menemui narasumber. Nah, kalau di bagian teknis ya mungkin alat kita masih seadanya ya.
Jadi dari pengambilan gambar, pengambilan cahaya itu masih bisa dibilang sangat sederhana lah, belum terlalu bagus untuk ininya. Tapi untuk kedepannya kami sih berharap pengen mengupgrade semua alat supaya hasil yang kami dapatkan bisa memuaskan ya. Boleh pembelaan dulu nggak nih dari kedua nggak tuh? Kayaknya lah. Sebenarnya sih bukan ngaret gitu, kayak apa ya? Kalau dari gue tuh, Lebih- gue udah janjian sama sumbernya tuh udah pas. Gue nggak kita nggak telat datang. Misalnya nih, gue janjian sama narasumber jam 1 tapi gue ngomong ke dia orang, woi jam 10 ya gitu. Ya. Kita udah janjian, udah kumpul gitu kan. Itu sebenarnya bukan ngaret, sebenarnya lebih mendisiplinkan kawan kita sendiri. Tapi saya sudah sangat disiplin. Saya orang pertama yang Tapi nggak boleh diikutin. Memang bahaya sih, maksudnya gini, gue janjian sama narasumber jam 1. Nah, gue ngomong ke tim itu jam 10 udah siap. Nah, karena gue udah tahu nih jam 1 loh gitu. Jadi gue tuh kayak santai lah, masih jam 10. Jadi yang nyantai lu. Jadi yang nyantai malah gue, kadang Ricky sendiri gitu ya. Itu ya umum sih sebenarnya, lagi kita ubah namanya. Standar. Ya masih dari awal masih banyak berantakan, tapi kedepannya sih kami ya profesional gitu. Pingin ya itulah namanya tim ya, dengan rasa kekeluargaan ya ada aja pasti konflik-konflik yang gitu. Ya hitung-hitung kalau kan tadi cerita dari Aulia kan narasumber pertama, hitung-hitung udah latihan. iya pot jantung aja dulu kan. Tapi kedepannya alhamdulillah enggak ya. Shock terapi gitu. Jadi ya mereka ini panik, oh udah jam berapa ini gitu kan, mana belum datang, nggak enak sama narasumber. Ya kadang gua sama Eric yang udah buat janji sama narasumbernya selalu nggak tahu aja mereka ini jam berapa udah janjian gitu. Pas dikasih tahu kaget, wih mana udah telat, nggak enak sama narasumber gitu kan, tahu ya kata yang lain. Itu ya gue ngomong, enggak wih kata gue, jam 1 kita janjian, terus ngapain kita udah siap jam 10 gitu sih. Ya shock terapi lah. Tapi ya kedepannya pasti kita perbaikin gitu. Yang kena korban tapi masalahnya Aulia terus ya. Iya. Yang kena korbannya saya terus nih, saya nih. Cuman memang sih gue akuin Aulia paling on time. Ya, itu kalau dari segi waktu ya gitu. Nggak tahu nih kalau dari yang lain-lain ada lagi nggak nih hambatan-hambatan di teknis, terutama di lapangannya. Mungkin dari Mutia boleh di-sharing ke teman-teman gitu. Untuk bagian gua ngatur jadwal tadi sih kurang lebih udah dijelasin sama Erik. Ya kadang kita ngatur jadwal sama narasumber, misalkan hari sama jamnya udah oke, tiba-tiba dia atur ulang lagi, ya kadang kita agak ini gimana gitu ya. Karena kan kita kalau bisa nggak kosong tiap harinya itu kita nemuin narasumber baru ya, tapi itu bisa diatasi sih. Paling kita lebih pagi ketemu narasumber yang sebelumnya biar bisa yang siangnya ketemu narasumber yang lain, jadi jam kita nggak kosong sih. Gitu aja sih kalau gua. Kalau Atau dari yang lain. lo ada lagi nggak selain itu, selain jadwal ya, jadwal udah habis kita obrolin itu. Yang lain nih, mungkin dari teknis suara kah, dari di lapangan gitu. Kalau itu sih lebih ke dari kita sendiri sih, gimana untuk kan kita nih terhitung masih baru, istilahnya masih belajar juga ya. Sambil belajar ya kita kayak kalau bisa tiap narasumber ke narasumber lain itu ada perkembangan evaluasi baru. Jadi kayak misalnya di narasumber pertama si narasumber kita pinginnya seperti apa, kita arahin misalnya untuk briefingnya seperti apa segala macam ya. Untuk paling untuk hambatannya itu dari koordinasi itu, karena kadang dari apa yang kita arahkan untuk narasumber itu kadang suka miss atau ya kurang gitu. Beda maksudnya, kayak kita pingin ya beda sih, beda pemahaman ya, itu kayak Hal wajar. ya. Jadi ya kita gimana cara kita untuk lebih Lebih- profesional lagi lah. ya lebih ngejelasin lah lebih detail ke si narasumber gitu, biar dia ngerti juga apa yang kita mau dan kita juga bisa dapet gitu inti dari yang kita mau dari dia gitu sih. Nah,
kita udah berjalan cukup lama gitu ya, walau dalam hitungan bulan. Tapi pasti kalian penasaran gitu kan, apa sih kesan-kesannya hingga rekan-rekan, kawan-kawan itu masih tetap ada di langit UMKM. Siapa dulu nih? Ya, gue dulu deh. Lu dulu ya. Dari tadi kayak banyak diem Pengen ngomong aja. Ya udah, Kalau kesan- silakan. Kalau gue kesan pertama masuk tim ini dan mendapatkan narasumber, yang pertama sih gue bisa bangun pagi. Soalnya Produktif. ya, lebih produktif. Soalnya kebiasaan gue sebelum ini kan nggak ada kegiatan, jadinya ya begadang layaknya bujang-bujang di luar sana. Iya. Dan jadi setiap ada job, ya alhamdulillah produktif. Tapi ya itu balik lagi, ternyata masih ada aja yang ngaret. Balik Iya. lagi ke waktu. Dan kalau Apalagi nih? kalau di tempat sih seru sih, kayak nemu suasana yang baru. Kayak kemarin kita jalan-jalan jauh, ya di perjalanan kita bisa have fun, ketawa-tawa, bercanda-bercanda. Itu sih kalau dari gua. Nah, itu kalau dari Aulia, kita coba lagi kita tanya ke mungkin dari dia nih. Dia agak banyak diem juga nih. Coba di sharing gitu. Kalau dari dia sih kesannya dia lebih teratur jadwal mandi aja. Jadi jangan mandi. Waduh. Karena biasanya dia kalau nggak pergi dia nggak mandi. Gak Tapi boleh kalau- diterima. Berarti bentar nih, motong nih kawan-kawan. Kalau seminggu di rumah tuh seminggu tuh nggak mandi-mandi. Maksudnya kalau ini kan lebih banyak aktivitas Aktivitas. dari pagi ya. Gua kira gitu kan lu seminggu di rumah, seminggu nggak mandi. Biasanya itu sehari kalau nggak keringetan ya nggak mandi gitu, atau mandi sehari sekali doang. Tapi kalau ada aktivitas di luar otomatis kita mandi dong. Oh. Benar. Yang ini Iya, bangun bukan pagi. dia doang kayaknya. Yang ini mandi. Ini bangun pagi, yang ini mandi. Nah, kalau dari Mutia nih apa nih? Kalau gue sih senang jalan-jalannya, nemuin kayak narasumbernya itu ya unik-unik aja. Kadang kita kan masuk ke desa-desa gitu, nemuin hal-hal baru sih. Lebih ke situ kalau gue, karena gue kan suka jalan-jalan. Traveling. Bling. Ya. Kalau dari lo apa nih? Kalau dari gua Sabar. bisa ngambil ilmu dari para pengusaha muda. Enggak, bukan para pengusaha muda sih, lebih ke UMKM-nya. Jadi kayak kan banyak UMKM yang menarik tuh. Jadi yang istilahnya yang tadinya gua nggak tahu, gua jadi tahu. Yang tadinya gua minim pengetahuan, gua jadi banyak pengetahuan. Istilahnya sharing dari para pelaku usaha. Gua senang di situ, bisa belajar. Ya tidak menutup kemungkinan ntar kalau misalnya gua bisa membuka usaha yang sama atau ada ide yang lebih baik, gua bisa dapat ilmu dari situ. Kalau dari gua ya kurang lebih sama kayak kawan-kawan yang udah ceritain tadi, ya, asik, jalan-jalan, tempat-tempat baru gitu kan, suasana baru, juga kita nambah pertemanan, kekeluargaan dengan para narasumber gitu. Nah, yang terpenting sih menurut gua itu bisa ngenalin produk-produk UMKM para pelaku usaha ini gitu. Karena banyak yang nggak terpikirkan di kita setelah kita kunjungin, loh bisa ya ini jadiin produksi ya kan, bisa ya ini jadi ada nilai ekonomisnya gitu. Itu hal-hal yang tadinya anggap mungkin kebanyakan orang kita anggap remeh, nggak kepikiran gitu ya, tapi ternyata bisa diolah, dijual apa diproduksi menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Bahkan bahan-bahan dasarnya itu yang menurut kita wah kok bisa gitu. Nah, itu sih gue pingin mengangkat gitu, bahwa Indonesia ini, para pelaku usaha kita ini kreatif. Itu sih dari gua. Kalau dari dia harapan kedepannya semoga Langit UMKM semakin maju dan semakin lebih banyak dikenal banyak orang dan bisa membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Kalau dari gua harapan untuk UMKM sendiri lebih keren. Kalau dari gua ingin berdampingan dengan para pelaku UMKM itu untuk kita sama-sama berada di atas seperti langit. Kalau gua sendiri sih harapannya lebih ke tim lah.
Semoga tim ini ya nggak akan bubar untuk kedepannya lah. Amin. Semakin erat, semakin ada rasa kekeluargaan lah di tim ini. Mohon doanya teman-teman. Ya. Kalau dari gue sih lebih ke harapan ke depannya untuk UMKM khususnya anak muda. Kalau dengan adanya konten kita ini bisa kasih ide dan wawasan kira-kira mau bisnis apa, nanti kan bisa termotivasi lah dari konten-konten kita ini. Itu sih kalau gue. Kalau menurut dia, Ricky yang dia kenal itu orangnya mageran. Iya, kalau dia apa-apa serba mager, kalau nggak di sentil dulu, kalau nggak diomelin itu dia mager banget. Kalau ke Iqbal yang dia kenal, Iqbal ini agak bagus lah, tapi kadang-kadang juga agak meleset. Jadi dia yang paling kayak support timnya, kayak penggerak timnya, tapi dia kadang-kadang juga nyeleneh gitu. Nyelenehnya banget ya. Iya, nyelenehnya agak ke arah nyeleneh banget gitu. Kalau Aulia ini orangnya yang baik agak jahat. Tapi dia lebih, kalau lagi baik ya baik, tapi lebih banyak ke jahat. Jahatnya nggak kelihatan jahat. Iya, jahatnya secara halus, jadi seolah-olah dia kayak orang baik. Kalau ke Mutianya sendiri, Mutia itu orangnya mungkin karena sama-sama perempuan ya, jadi kayak dia paling klop sama Mutia walaupun belum terlalu kenal atau terlalu lama kenalnya, tapi udah agak klop lah. Ini deket rumah. Iya, apalagi dekat, itu salah satu bantalan buat izin dia ke ibu. Nah, Kalau gua untuk kenal ke Iqbal itu, kalau dari gua Iqbal itu orangnya, pertama dia itu orangnya perfeksionis banget. Hal-hal kecil apa aja tuh menurut dia kalau emang dia nggak suka atau nggak ganjel harus diganti. Contoh gua misalnya untuk desain feed Instagram, ini gimana Bal? Kayaknya kurang gini deh, coba desainnya begini. Udah buat desain kedua, ini gimana Bal? Kayaknya coba itu tulisannya agak digedein dikit, yang ini agak ditambah apa? Gue desain 3. Desain ketiga itu karena gue udah mager ya, gue desainnya asal-asalan, malah desain asal-asalan sama dia. Oh ini keren nih kata dia. Ya udahlah kata gue, Bal, sip kata gue. Sama paling dari Iqbal, dia itu orangnya ngaret sih, lebih ke ngaret sih. Ya kayak misalnya janji jam berapa, datang jam berapa, ya entah alasannya apa gue nggak ngerti, pokoknya ngaret. Gue taunya Iqbal ngaret dah itu. Kalau untuk Aulia, gue karena kawan dari kecil, deket rumah juga, tetangga, yang gue kenal banget dia dari kecil gimana, belum ada jenggot, belum ada kumis gimana, masih kurus. Panjang bareng nggak? Ya dari kecil lah istilahnya, gue kenal dari semuanya, keluarganya gue kenal. Jodoh dong. Yang gue kenal ya dia orangnya ini sih friendly, humble, ke orang-orang humble, friendly, terus gampang untuk sharing lah. Dia itu orangnya yang gue lihat ya, jutek, cuek, terus ya misterius. Kalau yang gue lihat, karena gue belum seberapa deket ya kenalnya, cuman tahu karena dekat tahu dari Iqbal juga sih. Kalau untuk dia sendiri ya Mengenal lebih dalam. Kalau untuk dia sendiri, dia ini orangnya kemudian ngambekan, diam-diam tau nangis, diam-diam tau nangis. Jangan dipaksa. Nangis. Lebih ke kemudian sih, karena dia cewek juga sih. Terus tapi dia baiknya dia orangnya pengertian, perhatian,
Sering banget Kok jadi bucin? Ya, dia baiknya itu. Dia orangnya kadang sosok keibuan juga. Lebih mengayomi. Cinta ini. Ya, kalau dari gua pertama Aulia dulu nih. Kalau Aulia ini dari gua kenal dia dari SMP kan. Tahun SMP, satu SMP kita, satu SMA juga. Tapi beda kuliah. Gua keluar kota. Cuman yang gua kenal Aulia ini dia orangnya gas gitu, maksudnya semuanya digas gitu. Iya kan, gas gitu maksudnya. Ada project ini, itu jalan gitu. Cuman ya kalau dari gua untuk Aulia ya jangan semuanya lah digas gitu, dipilih-pilih, difilter lah gitu kan, karena kan fokus satu-satu dulu itu sih kalau gua. Tapi untuk menurut gua orang yang paling on time. Nah kalau untuk Mutia sendiri lebih ke apa ya, kayak bukan sadis sih gitu, kayak iya itu kalau di tim itu ada yang galaknya ya itu kayak on time gitu. Oh ini tuh kalau kemudian itu kayak lebih, jadi ada di antara kita laki-laki dan yang agak gimana gitu ya, ada seorang yang tegasnya sih gitu. Kalau dari dia sendiri gue cukup tertarik dengan pemikirannya gitu kan, makanya dia gue ajak sebagai copywriter gitu kan. Cuman makanya dia gue ajak sebagai copywriter gitu kan, maksudnya ya bisa sharing-sharing kayak sharing-sharing kayak ide gitu, bisa lebih ke dia gitu. Tapi ya mungkin namanya cewek ya kadang kemudian mungkin ya gitu. Nah kalau untuk Ricky sendiri, Ricky atau Erik kayak sama aja, bingung gua namanya ganti-ganti sih gitu. Ricky, Erik gitu. Nanti pasti kalian juga bingung kan, yang namanya yang bener yang mana sih gitu kan, Ricky apa Erik, terserah lo orang mau manggil dia apa gitu kan. Kalau ke dia tuh kayak lebih apa ya, gue kesannya kayak terlalu idealis gitu. Nah makanya gue kenal sama Ricky ini udah cukup lama, dikenalin kita main sama Aulia, main sama Ricky dalam suatu project juga sebelum ini. Cuman yang gue lihat itu kayak idealis, yang apa ya, idealis itu menurut gue kan karakter lo. Cuman kalau kita siap untuk turun di pasar, kita harus turunin idealis kita untuk pasar itu masuk ke kita gitu sih. Jadi ya sambil sejalannya waktu gue berdua sama Ricky ini, untuk lo bagus tapi ya idealis lo harus dikurangin sih gitu. Itu sih kalau dari gue. Kalau gua yang pertama sih ke Iqbal dulu ya. Kawanan dari SMP sampai sekarang lah, udah ada 6 tahunan kali ya. Lebih lah Cah. Ya lebih dari 6 tahun mungkin. Yang gua kenal sih Iqbal pertama orangnya perfeksionis, yang dikatain Erik tadi sama sih. Terus orangnya susah diajak ngobrol kalau lagi fokus megang HP. Itu sangat susah sekali untuk diajak ngobrol. Terus ya ego sih ada sih, setiap orang pasti ada ego, tapi susah kalau Iqbal nih egonya yaitu untuk di debat tuh ya udah mending kita ngalah aja dengan Iqbal nih. Soalnya orangnya ya itu perfeksionis tadi. Nah, kalau ke Erik kawan kecil ya apa ya? Ya jarang main sih ya, main. Tapi ya jarang seintim kayak Iqbal. Intim. Ya, Sorry Cah. Jangan negatif. Ya, sedekat Iqbal. Kalau Erik ini orangnya yang gue lihat cueknya cuek banget lah. Mau dari kawanan, mau sama wanita atau sama cowok juga ya tetap Orang cuek tua. orangnya. Sama enggak jangan. Jangan. Itu sih yang gue kenal Erik, cueknya itu luar biasa, hebat sih. Kalau kalian mau belajar cuek ya sama dia ini. Kalau ke cewek-cewek ini gue lebih kenal sama Mutia duluan, karena ya sering main lah dari zaman SMA. Mutia ini yang gue kenal ya bawel, kayak istilahnya kayak guru kita orang lah. Kalau kita orang aneh-aneh ya dia yang
marahin. Dia yang ngehandle, ngomel, bawel segala macem. Ya kayak guru sendiri lah. Nah kalau si dia pertama kali kenal, apa ya? Polos sih anaknya, iya sangat polos. Ya baik sih, nggak banyak mau juga orangnya. Itu sih kalau dari gua. Kalau gua untuk mengenal pribadi dari tim-tim ini, kalau sama dia, gua kebetulan baru kenal pas gabung di tim ini di Langit UMKM khususnya. Selama gua kenal dia ya, karena sama-sama perempuan tadi ya lebih nyaman sih kalau kayak ngobrol atau apa. Kalau sama Eriknya, gue lebih kenal duluan sama Erik, dari Iqbal juga kenalnya. Erik orangnya ya cuek tadi, terus bucin dia, apa sih perfeksionis tadi ya, apa? Idealis. Ya idealis. 11-12 sih sebenarnya sama Iqbal. Terus kalau Iqbal masalahnya lebih ke waktu tadi. Kadang dia janjian sama gua kayak kita mau ketemuan sama narasumber, dia janji jam berapa, gua kadang sudah siap duluan. Sampai gua keringetan lagi tuh dia belum juga nyampe. Itu sih masalah Iqbal, itu masalah besarnya Iqbal itu. Terus kalau Aulia, sejauh gua kenal Aulia ya baik-baik aja sih, nggak ada pendiam sih Aulia. Ya Aulia pendiam sih, enak aja untuk ngobrol juga. Itu sih kalau gua selama kenal tim kita ini. Nah, untuk Sobat Langit, nah itu sedikit cerita dari kami tentang gimana sih perkenalan atau gimana sih tentang pandangan antar tim gitu kan. Ya itu tadi plus minusnya tim, plus minusnya personal, itulah seninya kita dalam tim. Ada susah, senang, ego, habis itu ada sisi negatif, positifnya. Ya gimana kita caranya untuk tetap terus berada di tim ini, gimana tetap kita terus mempertahankan tim ini. Ya itu namanya kekurangan antar tim, itu hal yang wajar karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi gimana kita tetap untuk saling untuk kita saling redam ego masing-masing agar tim ini tetap berjalan. Karena banyak tim yang akhirnya bubar karena egonya gitu. Ya, jadi banyak tim yang bubar mungkin karena egonya atau hal-hal yang lainnya. Jadi di sini harapan kita semua itu untuk tetap. Jadi harapan kita di sini ya untuk tetap Langit UMKM ini kalau bisa nambah personil lagi makin besar gitu kan, dan tidak kehilangan satupun personil yang sekarang ini udah ada gitu sih Sobat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Wah, boleh nggak? Boleh. 1, 2, 3. Nah, ini pertama itu gue cerita dulu nih ke kawan gue yang sebelah kanan gue ini, gitu kan? Gue ajak dia, gitu kan? Jadi gue ajak jadi gue 1, 2, 3. Nah,